Siap, bisa Pak. Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Saya mulai. Kali ini kita akan membahas masih menggunakan model ISLM kita, gitu ya, untuk menjelaskan agregat demand, ya, bagaimana fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa asumsi yang kita gunakan dalam perekonomian ISLM itu adalah ketika perekonomian tertutup. Artinya adalah tidak terdapat interaksi dengan negara lain, tidak terdapat neraca perdagangan, tidak terdapat aktivitas ekspor impor. Ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat model kita lebih realistis. Artinya adalah asumsi perekonomian yang kita gunakan untuk analisis ISLM ini kita gunakan perekonomian terbuka. Ya, artinya adalah sekarang kita memasukkan variabel neraca perdagangan ekspor impor dalam persamaan kita. Ya, kemarin kita bahas persamaan output kita hanya membahas konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Nah, kita sekarang akan memasukkan juga neraca perdagangan ini, ya, sehingga kemudian akan kita lihat apa yang akan pengaruhnya terhadap keseimbangan di pasar uang dan pasar barang untuk perekonomian terbuka. Nah, model ini dikembangkan oleh Mundell-Fleming, ya. Beliau mendapatkan hadiah Nobel dan kemudian menjelaskan, ya, tetap menggunakan model ISLM, tapi kemudian yang dikembangkan, ya. Nah, model yang dikembangkan oleh Mundell-Fleming ini sama sebenarnya, ya, menggunakan platformnya menggunakan ISLM, gitu ya, keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang, kemudian dalam jangka pendek nanti tingkat harga itu tetap, sehingga inilah kemudian yang membentuk keseimbangan fluktuasi dalam jangka pendek dalam perekonomian yang terbuka. Nah, kalau kita lihat sekarang, dengan model Mundell-Fleming ini, kalau ISLM sebelumnya kita menggunakan hubungan antara, ya, perekonomian tertutup, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan, output, ya. Nah, sekarang karena dalam perekonomian terbuka itu kita tidak lagi menggunakan tingkat bunga, kita abaikan, kita akan menggunakan nilai tukar, ya. Di sini adalah nilai tukar nominal, ya, nilai tukar nominal atau kurs, ya, nilai tukar. Nah, tadi saya sudah tanyakan mengapa di dalam perekonomian terbuka kita tidak lagi menggunakan tingkat bunga, ya. Tadi sudah saya tanyakan bahwa dalam perekonomian terbuka tingkat bunga domestik itu sama dengan tingkat bunga dunia, ya. Ini untuk perekonomian terbuka kecil, ya. Artinya adalah tingkat bunga itu, ya, kalau ada keseimbangan, ya, dengan asumsi bahwa aliran modal itu bebas keluar masuk suatu negara, ya. Kalau suatu negara, ya, misalnya Indonesia, mempunyai tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga dunia, ya, maka dana dari luar negeri itu akan banyak masuk ke Indonesia untuk mengejar tingkat bunga, ya. Jadi dana orang luar, dana asing, ya, dolar, ya, yen, gitu,
karena tingkat bunga di Indonesia itu tinggi, maka mereka ingin memperoleh pengembalian yang lebih besar. Maka uang dolar yen ini akan masuk ke Indonesia. Akibatnya dolar yen ini akan mengejar rupiah, ya, akan mengejar rupiah. Akibatnya nanti rupiah mengalami apresiasi, dia menguat. Nah, ini, ya. Nah, nanti lama-lama seiring dengan semakin banyaknya dana asing yang masuk ke dalam negeri, ya, maka lama-lama karena suplai uang itu masuk meningkat, maka lama-lama bunga itu akan turun, ya, sehingga ketika turun nanti akan menyamakan dengan tingkat bunga dunia. Jadi tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Demikian juga sebaliknya, ya. Kalau tingkat bunga di domestik itu rendah, tingkat bunga dunia itu lebih tinggi, ya, maka akan terjadi arus kas keluar, ya, dari Indonesia mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi di luar. Akibatnya rupiah nanti mengejar dolar, ya. Akibatnya nilai rupiah mengalami depresiasi, ya, mengalami penurunan karena dia sekarang mengejar uang luar negeri, karena uangnya mau ditempatkan di luar negeri, karena tingkat bunga dunia itu lebih tinggi daripada tingkat bunga yang ada di domestik, ya. Jadi itu, ya, penjelasannya. Sehingga asumsi di dalam perekonomian terbuka tingkat bunga dunia dengan tingkat bunga domestik itu sama, ya. Nah, jadi yang memegang peranan di dalam nanti kita bicara perekonomian terbuka itu adalah nilai tukarnya atau kursnya. Maka di sini kita lihat keseimbangan di pasar uang dan pasar barang itu lebih ditentukan oleh nilai tukar, ya, bukan lagi tingkat bunga. Oke, jelas, ya? Nah, jadi ini ada penjelasannya, ya. Kita sudah membahas tentang perekonomian terbuka kecil, ya, mobilitas modal sempurna, ya. Ia dapat meminjam dan meminjamkan. Artinya tadi, ya, mobilitas modal itu artinya adalah tidak ada hambatan, ya, tidak ada peraturan, misalnya kita tidak boleh membawa uang terlalu banyak ke luar negeri, itu tidak ada. Sehingga asumsi itu kita gunakan, ya. Ini untuk memudahkan bagaimana terbentuknya keseimbangan tingkat bunga domestik dengan tingkat bunga dunia. Nah, karena nanti kita akan membahas bahwa tingkat kurs yang berpengaruh terhadap keseimbangan di perekonomian terbuka, maka nanti kita akan lihat bahwa tingkat kurs yang digunakan oleh suatu negara itu berbeda-beda kebijakannya, ya. Ada yang menggunakan sistem kurs tetap, ada juga yang menggunakan sistem kurs mengambang. Maka dengan adanya dua sistem ini nanti akan kita lihat, ya, respon atau hasil di dalam perekonomian akibat penggunaan dua sistem kebijakan ini akan menunjukkan hasil yang berbeda, ya. Nanti akan kita lihat. Yang pertama kita akan membahas sistem kurs mengambang, ya. Sistem kurs mengambang adalah sistem kurs atau nilai tukar yang dibuat oleh pemerintah, ya, di mana pemerintah di sini tidak turut campur atas naik turunnya nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing, ya. Jadi dibiarkan mengambang, ya, mengikuti tarikan permintaan dan penawaran yang ada di pasar, ya. Jadi karena dibiarkan begitu saja, maka kursnya ini akan berfluktuasi, ya, naik turun, ya. Ini seperti yang di Indonesia sekarang, ya. Jadi bisa berubah, ya. Bisa pagi naik
siang turun, sore naik lagi gitu ya. Ini kurs mengambang. Nah, kurs ini akan menyesuaikan keseimbangan di dalam pasar, ya, baik pasar uang maupun pasar barang. Nah, ini kalau sekarang kita lihat semakin banyak, ya, lebih banyak negara yang menerapkan sistem kurs mengambang ini. Nah, sekarang kita coba gunakan kebijakan sistem kurs mengambang ini, kita masukkan ke dalam asumsi kita, ya, ke dalam persamaan kita, ya, persamaan ISLM kita. Jadi perekonomian, asumsinya perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Ya, untuk persamaan IS-nya, persamaan IS-nya itu adalah output sama dengan konsumsi disposable ditambah dengan investasi, ya, di mana investasi di sini adalah tingkat bunga dunia, ya, atau tingkat bunga domestik, ya, karena sama saja. Tingkat bunga domestik, kemudian ditambah dengan belanja pemerintah, ditambah dengan neraca perdagangan, ya. Neraca perdagangan ekspor impor ini ditentukan oleh nilai tukarnya, ya. Dan berikutnya adalah untuk kurva LM kita, ya, keseimbangan uang real antara pasokannya, ya, supply uang di pasar uang adalah sama dengan permintaan uang yang dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan. Yang pertama, ya, dari model yang dikembangkan oleh Mundell-Fleming ini, yang pertama adalah asumsi pertama, ya, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia, ya. Jadi fluktuasi tingkat bunga domestik itu tidak berpengaruh terhadap tingkat bunga dunia, karena tingkat bunga nanti akan tadi, ya, sudah saya jelaskan, akan selalu menuju ke keseimbangan. Kemudian karena kita menggunakan fungsi neraca perdagangan di sini, ya, karena ini adalah sama, maka di sini yang akan berperanan, ya, nilai tukar yang akan mempunyai peranan di sini. Kemudian asumsi kedua, ya, asumsi kedua bahwa tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model ini akan menganalisis harga dalam jangka pendek. Jadi harga asumsinya adalah konstan. Nah, jadi artinya kurs nominal proporsional terhadap kurs real, ya. Artinya ketika harga tetap, ya, kalau Anda ingat persamaan kurs nominal, kurs real, ya, kurs real E besar sama dengan kurs nominal E kecil dikalikan dengan harga di dalam negeri dibagi dengan harga di luar negeri, gitu ya. Kalau harga di dalam negeri dan harga di luar negeri itu dianggap sama, konstan, ya, maka kurs nominal akan sama dengan kurs real, ya. Kalau Anda ingat, ya, persamaan di chapter berapa ya kemarin, chapter 5 kalau salah, ya. Jadi kurs nominal, kurs real sama dengan kurs nominal dikalikan dengan harga barang dalam negeri dibagi harga barang luar negeri, gitu ya. Jadi kalau sama, ya, dua-duanya, maka itu adalah dianggap satu, gitu ya, harga luar negeri dan harga dalam negeri sama. Kemudian asumsi yang ketiga adalah jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral, ya. Jadi kita asumsikan karena ini adalah kebijakan, kita asumsikan kebijakan bank sentral tidak berubah, ya, jumlah uang beredarnya itu tetap. Kemudian yang keempat adalah kurva LM kita itu akan berbentuk vertikal, ya. Kalau kita lihat di sini,
kurva LM itu dipengaruhi oleh di mana permintaan uang itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ya. Karena kurva LM ini kita gambarkan sekarang adalah hubungan antara kurs, ya, maka kurs ini tidak berpengaruh terhadap kurva LM, sehingga kita lihat nanti kurva LM kita itu tidak lagi miring, ya, tapi dia adalah vertikal ke atas, ya. Jadi dalam jangka pendek, dalam perekonomian terbuka, tingkat bunga yang sama tadi, ya, tingkat bunga domestik dan dunia itu sama, maka yang dipakai adalah kurs, ya. Nah, yang berikutnya kemudian adalah kurva IS, ya. Di dalam perekonomian terbuka, ya, kurva IS ini menggambarkan hubungan antara kurs dan pendapatan atau output. Kurva IS ini miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi akan mengurangi ekspor neto, karena dengan meningkatnya nilai uang membuat barang domestik lebih mahal. Ya. Jadi kita lihat di sini, kalau kurs semakin turun, gitu ya, nilai kurs semakin turun, ya, maka barang dalam negeri itu akan semakin murah. Ya. Ketika barang dalam negeri semakin murah, maka kita cenderung akan lebih banyak mengekspor. Kalau lebih banyak mengekspor, artinya pendapatan akan meningkat. Ya, kita lihat semakin ke kanan. Semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri, kurs kita itu makin tinggi. Sehingga ketika makin tinggi di sini, akibatnya adalah harga barang dalam negeri makin mahal. Akibatnya ekspor kita itu makin turun. Ya, ini mengakibatkan pendapatan makin berkurang. Ya. Jadi kalau kurs kita itu naik, ya, meningkat, itu kita mengalami apresiasi namanya, ya. Misalnya kalau $1 semula 10.000, sekarang menjadi $1 9.000, ya. Nah, itu artinya mata uang kita menguat, naik, mengalami apresiasi, ya, ke kiri ini. Nah, kalau semakin ke kanan, mata uang kita itu terdepresiasi, ya. Jadi menurun. Ya, semula $1 sama dengan 10.000, sekarang $1 menjadi 12.000 misalnya, ya. Jadi mata uang kita melemah. Ketika melemah, maka harga barang dalam negeri itu lebih murah, sehingga kita cenderung untuk ekspor. Inilah yang mendorong kenaikan pendapatan, ya. Jadi ini digambarkan dalam kurva IS kita yang miring ke bawah, ya, hubungannya negatif. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan, ya, bagaimana terbentuknya kurva IS, ya. Yang pertama kita lihat dari contoh di sini ada kenaikan kurs, ya. Contoh di sini ada kenaikan kurs, ya. Kursnya naik. Anda lihat di sebelah kiri bawah, ketika kursnya naik, ya, jadi nilai tukar mengalami apresiasi, ya, menguat, maka ini akan membuat harga barang dalam negeri itu lebih mahal, ya. Ini akan menekan ekspor kita menjadi berkurang.
Ya. Nah, kalau ekspor berkurang berarti ini akan mengurangi pendapatan. Kita lihat di kurva perpotongan Keynes. Ya. Perpotongan Keynes kita lihat sekarang pengeluaran yang direncanakan itu menjadi turun akibat turunnya neraca perdagangan kita. Sehingga di sini ini yang berperanan, neraca perdagangan kita turun. Akibatnya adalah ketika neraca perdagangan turun, di sini kita lihat output menjadi lebih rendah, bergeser ke kiri. Nah, maka dari dua kurva ini kemudian dirangkum digambarkan dalam kurva IS. Di mana kurva IS itu menunjukkan bahwa ketika kurs itu naik, ya, pendapatan akan turun. Ya. Ini yang menunjukkan mengapa terdapat hubungan negatif antara nilai kurs, nilai tukar dengan pendapatan atau output. Nah, berikutnya dengan kurva LM, ya. Kalau kurva LM kita lihat di sini keseimbangan di pasar uang, ya. Perbedaannya adalah kalau kurva LM kita di perekonomian tertutup, ya, karena fungsi LM itu adalah dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan, ya, maka kita lihat di sini semakin tinggi tingkat bunga, gitu ya, maka keseimbangannya semakin meningkat. Ya. Jadi kalau tingkat bunga semakin naik, maka permintaan uang turun, gitu kan? Sehingga kemudian bisa mendorong perputaran uang yang bisa mendorong kenaikan output atau pendapatan, gitu ya. Sehingga berhubungan positif antara tingkat bunga dengan kurva LM ini. Nah, sekarang kalau di dalam perekonomian terbuka kita lihat karena fungsi LM itu adalah dipengaruhi oleh tingkat bunga dan bukan oleh kurs, maka di sini kita lihat kurva LM kita berbentuk vertikal, ya. Bahwa kurva LM kita itu semata-mata hanya dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar. Ya. Kurs tidak berpengaruh terhadap kurva LM kita. Nah, maka sekarang kita bisa kombinasikan dua kurva ini, kurva IS dan kurva LM. Ya. Nah, pertama, kalau kita ingin menggambarkan bagaimana keseimbangan di perekonomian terbuka, ya. Yang pertama akan kita bahas bagaimana interaksi kurva ISLM ini kalau diterapkan untuk kurs mengambang, diterapkan untuk kebijakan fiskal dan moneter. Ya. Jadi karena sekarang kita bicaranya pada perekonomian terbuka, nanti kita akan lihat bahwa di dalam perekonomian terbuka itu yang berpengaruh terhadap keseimbangan IS dan LM itu adalah ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, dan kemudian satu lagi adalah ada nanti kebijakan perdagangan antar negara. Ya, jadi kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan misalnya untuk mempengaruhi neraca perdagangan ekspor impor. Ya. Yang pertama kita lihat bagaimana kalau kurs mengambang pada kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan fiskal berarti pergeseran ada pada kurva IS-nya. Ya. Contohnya misalnya di sini pemerintah menerapkan kenaikan belanja pemerintah atau menurunkan atau memotong pajak. Ya, kita lihat kurva IS bergeser ke kanan. Ya. Akibat dari kebijakan ini kita lihat, ya, kurs nominal menjadi naik pada tingkat pendapatan yang tetap. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kebijakan pemerintah menggeser kurva IS ke kanan, kemudian akibatnya
output ya semula akan meningkat ya karena permintaan uang meningkat ya, sehingga tingkat bunga menjadi naik ya. Ketika tingkat bunga naik, maka modal dari luar negeri masuk ya, mengejar tingkat bunga di dalam negeri tadi ya. Karena modal dalam negeri masuk ya, itu akan mengakibatkan bunga nanti akan kembali turun ya. Nah, dengan semakin banyaknya modal dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri mengejar rupiah ya, dolar mengejar rupiah, maka akibatnya nanti kurs akan mengalami apresiasi, mendorong kenaikan kurs. Akibatnya nanti harga barang domestik akan menjadi lebih mahal daripada barang di luar negeri ya. Ekspor cenderung berkurang. Sehingga kemudian ketika setelah semula tadi naik, sekarang turun lagi kembali ke semula ya. Maka di sini kita lihat di sini tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, sekarang berbeda dengan kalau kita lihat kalau kebijakan moneter yang digunakan ya. Untuk model perekonomian terbuka dengan kurs mengambang ya. Ketika kebijakan moneter contohnya di sini menambah jumlah uang beredar ya, maka kurva LM-nya akan bergeser ke kanan. Kurva LM bergeser ke kanan, akibatnya kita lihat di keseimbangan yang baru ya, kurs mengalami depresiasi, turun ya, kursnya melemah. Nah, akibatnya kemudian sekarang kita lihat pendapatan menjadi naik ya. Jadi peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong turunnya tingkat bunga domestik. Ketika tingkat bunga itu turun ya, maka modal dari dalam negeri akan mencari keuntungan keluar. Akibatnya sekarang rupiah mengejar dolar. Ya. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan turunnya nilai tukar. Terdepresiasi. Barang domestik lebih murah ya, karena lebih murah maka ekspor kita bisa meningkat. Jadi, kita lihat di sini bahwa kebijakan moneter itu cukup efektif bisa mempengaruhi naiknya pendapatan dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Yang ketiga ya adalah kebijakan perdagangan ya. Jadi kalau di dalam perekonomian tertutup kita hanya mengenal dua kebijakan yang berpengaruh, fiskal dan moneter. Namun di dalam perekonomian yang terbuka ada satu lagi yaitu kebijakan perdagangan. Ya. Ini juga berpengaruh terhadap pendapatan dan tingkat kurs. Misalnya di sini kebijakan perdagangan di bawah kurs mengambang. Misalnya di sini pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengurangi impor, membatasi impor. Ya. Atau kalau ada impor akan dikenakan tarif misalnya ya, suruh bayar. Ya. Maka akibat dari kebijakan ini akan meningkatkan neraca perdagangan. Ya. Neraca perdagangan sehingga kurva IS-nya bergeser ke kanan. Nah, kita lihat di sini akibat dari pergeseran IS ke kanan, kita lihat di sini bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan untuk membatasi impor itu hanya berpengaruh mengakibatkan kenaikan kurs. Namun pendapatan itu tetap ya. Jadi kalau kita lihat di sini akibat pemerintah membatasi impor, maka ekspor akan naik, menggeser kurva IS ke kanan, ya. Maka semula, ya, mula-mula Y akan meningkat ke kanan, ya, output akan naik ke kanan, ya.
Nah, sekarang karena output meningkat, maka permintaan uang juga naik. Ya, kalau pendapatan naik, maka permintaan uang juga naik. Permintaan uang yang meningkat akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga. Ya, sehingga akibat kenaikan dari tingkat bunga, maka modal dari luar akan masuk, sehingga mengakibatkan mendorong bunga turun kembali seperti semula. Ya. Nah, akibat masuknya modal dari luar itu akan mendorong kenaikan kurs dolar mengejar rupiah. Ya, akan naik, maka akibatnya kurs menjadi terapresiasi. Akibatnya harga barang domestik akan menjadi mahal, barang luar negeri menjadi lebih murah. Ya, jadi akibat kebijakan pemerintah membatasi impor itu akan mendorong ekspor, tetapi akibat kenaikan kurs itu juga akan menekan ekspor. Jadi akibatnya di sini kita lihat kebijakan membatasi impor itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Kita lihat di sini. Hanya mengakibatkan kenaikan kurs. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, ya, bahwa akibat pemerintah itu membatasi perdagangan, ya, itu hanya akan berpengaruh terhadap nilai tukar, tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Ya, pembatasan impor itu tidak dapat mengurangi defisit perdagangan. Ya, defisit perdagangan akan tetap ada sama. Ya, karena ketika neraca perdagangan tidak berubah, hanya akan mengurangi perdagangan. Pembatasan perdagangan akan mengurangi impor, namun apresiasi nilai tukar juga akan mengurangi ekspor. Jadi sama saja. Ya. Kalau kita lihat misalnya, ini hanya akan mengakibatkan seperti ini, ya. Jadi akibat pembatasan kebijakan perdagangan, pembatasan impor produk tertentu akan menyelamatkan pekerjaan di industri dalam negeri yang produksi barang tersebut, tapi menghancurkan pekerjaan yang produksi di sektor ekspor. Ya, pembatasan impor gagal meningkatkan jumlah tenaga kerja. Jadi contohnya gini, contohnya misalnya kalau pemerintah itu membatasi ekspor membatasi ekspor kayu, ekspor mebel misalnya, ya. Ekspor kayu dibatasi, ya. Hanya boleh ekspor kalau sudah jadi mebel misalnya, ya. Membatasi ekspor kayu, ekspor mebel misalnya, maka akibatnya adalah terjadi kenaikan permintaan pekerja di sektor kayu, ya, karena sekarang diproteksi, ya, sehingga sekarang industri di bidang kayu itu meningkat, ya. Nah, karena dibatasi, maka kemudian karena impornya dibatasi, maka kita bisa mendorong ekspor kayu, ya. Namun di sisi lain, akibat kita membatasi perdagangan, nilai kurs kita turun. Nilai kurs kita menjadi menguat, ya. Nah, akibatnya sekarang sektor lain, misalnya industri pakaian itu yang tidak mendapatkan kebijakan, dia akan mengalami penurunan, ya, akibat dari kenaikan apresiasi nilai tukar. Akibatnya sekarang harga pakaian menjadi lebih mahal, sehingga akibatnya adalah ekspor pakaian menjadi turun, ya. Sehingga kalau kita membuat kebijakan pembatasan impor, itu hanya akan mendorong kenaikan ekspor di satu sisi tadi, tapi akan menekan ekspor di tempat yang lain, ya. Jadi ini hanya terjadi pergeseran sektoral saja, ya. Akibatnya kalau pergeseran sektoral dan pengangguran friksional, ya, karena sekarang ekspor pakaian turun,
Akibatnya pekerja di sektor pakaian turun. Karena tadi impor atas kayu itu dibatasi, gitu ya, maka sekarang pabrik-pabrik mebel akan meningkat, kebutuhan pekerjaannya meningkat. Ya, jadi hanya akan terjadi pergeseran. Ya, oke. Itu adalah terkait dengan kurs mengambang. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, yang berikutnya saya lanjutkan. Kurs tetap, ya. Kurs tetap yaitu adalah di mana bank sentral ya itu menetapkan terlebih dahulu berapa nilai tukarnya. Berapa nilai tukar, misalnya pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa $1 sama dengan 10.000. Maka fluktuasi dolar di pasar internasional, di permintaan penawaran uang di pasar internasional, itu akan terus dijaga oleh bank sentral agar kursnya tetap pada kurs yang tadi sudah ditetapkan, ya, sebesar $1. Kalau kurs melemah, maka pemerintah harus menjaga. Demikian juga ketika kursnya menguat. Ya, jadi yang di sini jadi bank sentral tugasnya itu adalah mempertahankan tingkat suku bunga, mempertahankan nilai kursnya. Ya, jadi akibat dari kebijakan bank sentral menetapkan kurs tetap, maka ini bank sentral harus mempunyai cadangan mata uang domestik yang siap diedarkan dan mata uang asing yang cukup banyak, ya, dengan sudah punya cadangan atau membeli sebelumnya, ya, untuk mempertahankan kebijakan kurs tetapnya ini. Ya, jadi misalnya kalau pemerintah menetapkan $1 sama dengan 10.000 misalnya, kalau keseimbangan kurs di pasar internasional itu adalah $1 sama dengan 15.000 gitu ya, maka orang akan menukarkan nilai dolarnya di pasar internasional untuk mendapatkan misalnya $2 sama dengan misalnya di internasional adalah $1 15.000. Maka orang akan menukar uangnya akan menukar uangnya di dolar, $2 di pasar internasional untuk mendapatkan Rp30.000. Ya. Selanjutnya dengan Rp30.000 tadi ditukarkan ke Bank Indonesia sehingga dia mendapatkan uang sekarang 30.000, karena pemerintah menetapkan $1 10.000, maka dia dapat $3. Maka orang ini akan dapat keuntungan. Akibatnya sekarang karena dia menukarkan uangnya tadi, ya, menukarkan dolarnya tadi ke rupiah, kemudian membawa rupiahnya ke dalam negeri, ini akan menambah jumlah uang beredar, ya. Kurva LM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, ya, kalau kurs internasional, ya, di luar negeri, keseimbangan di pasar internasional, misalnya $1 adalah turun menjadi menguat, ya, $1 menjadi 5.000 misalnya. Maka orang akan menukarkan 10.000 dan mendapatkan $2 di pasar internasional. Jadi dia membawa uang rupiahnya ke luar negeri, ditukarkan dengan uang yang ada di pasar internasional. Ya, jadi misalnya uang 10.000-nya ditukar mendapatkan $2. Ya.
Dan selanjutnya setelah mendapat uang dolar, dia tukarkan uangnya ke Indonesia, ke bank sentral. Sekarang dia bisa mendapatkan 2 dolar, ya, diganti dengan uang dikalikan 10.000. Jadi sekarang dia bisa menukarkan 2 dolar dengan uang 10.000. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka ini akan mengakibatkan uang dolar, uang rupiahnya menurun, jumlah uang beredar rupiahnya itu berkurang. Ini akan mengakibatkan kurva LM-nya bergeser ke kiri. Ya, ini. Jadi bank sentral ketika dia menetapkan kurs tetap, dia harus menjaga agar nilai kursnya itu tidak berubah dengan cara membeli atau mengeluarkan uang beredar. Jadi ini konsekuensinya, ya. Jadi akibatnya bank sentral harus mempunyai jumlah uang domestik yang siap diedarkan dan juga harus mempunyai cadangan mata uang asing yang banyak, karena sewaktu-waktu orang bisa datang menukarkan mata uangnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita gunakan keseimbangan ISLM, ya, ketika pemerintah menetapkan kebijakan kurs tetap. Ya. Kalau pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif, ya, misalnya yaitu dengan menambah pengeluaran pemerintah atau memotong pajak, maka kurva IS bergeser ke kanan. Ya, kurva IS bergeser ke kanan. Ya, nah, akibat pergeseran kurva IS ke kanan, maka kurs menjadi naik, ya, kurs menjadi naik ke atas. Nah, karena pemerintah menerapkan kebijakan kurs tetap, ya, karena pemerintah menerapkan kebijakan kurs tetap, agar kursnya bisa kembali turun seperti semula, maka pemerintah harus menambah jumlah uang beredar. Ya, jadi di sini pemerintah kemudian bank sentral mendorong jumlah uang beredar sehingga kurva LM bergeser ke kanan. Ketika kurva LM bergeser ke kanan, ya, nah kita lihat sekarang pada keseimbangan yang baru, kurs akan kembali turun seperti semula. Ya, nah ini. Maka akibat kebijakan ini kita lihat, ya, di sini bisa mendorong kenaikan pendapatan. Ya, jadi ketika kurva LM-nya bergeser kanan, maka bisa mendorong kenaikan pendapatan. Nah, berbeda tadi dengan kebijakan fiskal kalau di bawah kurs mengambang, ya, floating. Ketika kursnya floating, ya, keseimbangan di pasar akibat kenaikan akibat kebijakan fiskal pemerintah itu tidak bisa mendorong pendapatan, karena akibat kebijakan pemerintah tadi itu akan mengakibatkan naiknya tingkat nilai tukar yang akan mengakibatkan turunnya investasi, ya, turunnya pendapatan. Ini yang disebut dengan terjadinya crowding out. Nah, kalau di sini tidak, ya, di dalam kebijakan ini, di dalam kebijakan fiskal di bawah sistem kurs tetap, ya, itu akan bisa mendorong kenaikan pendapatan. Nah, sedangkan kemudian untuk kebijakan moneter, ya, di bawah kurs tetap, ketika kebijakan moneter misalnya menambah jumlah uang beredar, ya, maka kita lihat di sini, ya, jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi, ya, dari masyarakat, ya,
itu akibatnya akan mendorong tingkat bunga semakin rendah. Ya, jadi ketika tingkat bunganya semakin rendah karena semakin banyak jumlah uang beredar, ya, maka itu akan menekan tingkat bunga semakin rendah. Ya. Kalau tingkat bunga itu semakin rendah, maka uang domestik itu akan mengalir ke luar. Ya. Maka karena mata uang kita itu adalah semakin turun, itu ya, maka masyarakat akan menukarkan uangnya ke bank sentral. Mereka akan membeli mata uang asing, mereka akan mengejar dolar. Ya. Nah, akibatnya di sini, akibat masyarakat mengejar menukarkan mata uang domestiknya dengan mata uang asing, maka akibatnya akan kembali lagi. Ya, jadi kenaikan jumlah uang beredar mendorong kurva LM ke kanan, akibatnya kemudian nilai kurs kita turun. Ya, ketika nilai kurs kita turun, mata uang domestik menjadi kurang berharga, sehingga masyarakat kemudian menukarkan mata uang domestiknya dengan mata uang asing. Ya, sehingga akibatnya sekarang kursnya naik lagi kembali ke semula. Ya, nah ini yang terjadi. Sehingga kalau kita lihat kebijakan moneter pada kurs tetap itu tidak mempunyai efek. Ya, karena begitu ditambah jumlah uang beredar, maka kemudian uang akan masuk kembali ke banknya. Sehingga akan kembali pada tingkat kurs semula, ya, dan pendapatannya tidak terpengaruh. Nah, maka di sini bisa kita bandingkan, ya, dua kebijakan tadi, ya, antara kurs mengambang dan kurs tetap, ya. Untuk kurs tetap, ya, ternyata kebijakan fiskal itu lebih mempunyai dampak daripada kebijakan moneter, karena kebijakan fiskal itu bisa mendorong kenaikan pendapatan. Ya, sedangkan kebijakan moneter itu lebih lemah, ya, tidak bisa mendorong kenaikan pendapatan. Sedangkan kalau pemerintah menerapkan kurs mengambang, maka kebijakan yang bisa berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan adalah kebijakan moneter, ya, lebih kuat. Sedangkan kebijakan fiskal itu lebih lemah. Ya, jadi model-model framing menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak berpengaruh terhadap pendapatan agregat pada kurs mengambang. Karena dengan kebijakan fiskal pemerintah hanya mendorong kenaikan mata uang. Mata uang terapresiasi sehingga akan mengurangi ekspor, ya, mengakibatkan crowding out, mengatasi dampak ekspansi dari kebijakan pemerintah. Kemudian model Fleming juga menunjukkan kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat pendapatan agregat. Ya, jadi ketika jumlah uang beredar bertambah banyak, itu akan sia-sia karena nilai uang kita menjadi turun. Ketika nilai uang kita turun, semakin banyak orang menukarkan nilai uang mata uang domestiknya ke dalam ke bank lagi, ya, untuk ditukar dengan mata uang dolar misalnya. Ya, akibatnya uang itu akan kembali lagi ke bank. Maka di sini bisa kita simpulkan, ya, bahwa model-model Fleming menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada terbuka kecil itu tergantung apakah pemerintah menerapkan kebijakan kurs mengambang atau kurs tetap. Ya. Kemudian disimpulkan juga bahwa kebijakan moneter dan fiskal untuk mengakhiri pemerintahan tergantung pada sistem kursnya.
Nah, yang berikutnya adalah negara yang menerapkan kurs tetap, gitu ya. Ini adalah negara yang menerapkan kurs tetap dapat membuat kebijakan moneter, ya, dengan untuk mempengaruhi nilai kurs mata uangnya, ya. Negara dengan kebijakan kurs tetap bisa melakukan menurunkan nilai mata uangnya yang disebut dengan devaluasi, penurunan nilai uang, dan bisa juga meningkatkan nilai uang yang disebut dengan revaluasi. Ya. Jadi kalau pemerintah memotong nilai mata uangnya, ya, maka disebut dengan devaluasi. Ya. Nah, ini pernah dilakukan, pemerintah pernah melakukan devaluasi pada tahun 65-66, ya, ketika terjadi krisis di Indonesia, pemerintah melakukan devaluasi, ya, memotong nilai uang 1.000 menjadi Rp1 waktu itu. Ya. Devaluasi berbeda dengan redenominasi, ya, yang saat ini akan sedang gencar, ya. Kalau redenominasi itu hanya menghilangkan nilai nol saja. Tapi kalau devaluasi itu adalah menurunkan nilai uang. Ya. Kalau pemerintah menurunkan nilai uang, itu ya, kalau harganya tetap, maka itu hanya akan mendorong kenaikan permintaan uang. Ya. Kalau nilai uang 1.000 menjadi Rp1, maka kalau harganya tetap, gitu ya, maka hanya akan mendorong kenaikan permintaan uang. Ya, demikian juga sebaliknya, revaluasi. Nah, kemudian ini menjelaskan perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Bagaimana keseimbangan tingkat bunga dalam negeri dengan tingkat bunga di luar negeri. Ya. Ini yang sudah tadi saya jelaskan bahwa tingkat bunga dunia sama dengan tingkat bunga domestik, ya. Jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, maka penduduk domestik akan meminjamkan uangnya ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Sehingga membuat tingkat bunga domestik kekurangan pasokan. Ketika kekurangan pasokan, maka pemerintah atau bank akan menaikkan bunga agar uangnya bisa kembali masuk ke dalam negeri. Akhirnya nanti tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Nah, yang berikutnya kita bahas, kalau tingkat bunga, ya, kalau tingkat bunga dunia itu sama dengan tingkat bunga domestik, gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa tingkat bunga setiap negara itu berbeda, ya? Kan asumsi kita itu adalah tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Mengapa sekarang dalam kenyataannya ternyata tingkat bunga di negara-negara itu berbeda-beda, ya? Yang pertama, hal ini disebabkan oleh satu adalah risiko suatu negara. Ya. Ketika investor membeli obligasi dari Amerika, ya, maka kalau kita membeli obligasi dari Amerika berarti kita itu membayar, kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang di Amerika, ya, dan kita yakin bahwa kita akan memperoleh pengembalian obligasi tersebut beserta dengan bunga yang dijanjikan, ya. Namun kalau kita membeli obligasi dari negara-negara yang kurang kredibel, ya, yang resikonya tinggi, misalnya negara itu sedang berperang, ya, atau pemerintahannya sedang mengalami guncangan, misalnya gitu, ya. Misalnya kita membeli obligasi dari negara Zimbabwe atau Somalia misalnya gitu, ya,
dan pemerintahnya nggak jelas, ya. Ketika kita mengeluarkan uang ke sana, kita tidak yakin bahwa uang kita itu bisa kembali, ya, apalagi dapat bunga, ya. Nah, agar orang itu mau membeli obligasi dari negara tersebut, maka negara tersebut harus menjanjikan tingkat bunga yang tinggi, ya. Semakin tinggi dia menjanjikan tingkat bunga, ya, tujuannya adalah untuk menarik orang mau meminjamkan uang itu ke negara tersebut, ya. Nah, jadi tingkat bunga yang tinggi itu menunjukkan adanya risiko, ya. Biasanya risikonya semakin tinggi, maka dia akan menawarkan tingkat pengembalian yang makin besar, gitu, ya. Jadi ini yang mengakibatkan salah satu mengapa terjadi perbedaan tingkat bunga antar dunia, antar negara. Yang berikutnya adalah adanya ekspektasi kurs, ya. Misalnya orang di Prancis mengharapkan nilai franknya itu akan turun terhadap mata uang Amerika, sehingga pinjaman dalam bentuk frank akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dolar, ya. Jadi kita akan mengembalikan pinjaman itu di masa akan datang dengan nilai yang lebih kecil, ya. Maka untuk mengkompensasi penurunan nilai uang ini, maka bank di Prancis itu harus memberikan tingkat bunga pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika, ya. Jadi karena kita mengekspektasikan nilai uang frank itu akan turun, maka nilai pinjaman sekarang itu akan dibayar dengan nilai uang yang semakin kecil, ya. Akibatnya orang akan mengurangi memegang mata uang frank, ya, dan beralih memegang mata uang yang lain, misalnya beralih dia memegang mata uang dolar, ya. Nah, untuk menjaga orang tetap mau memegang mata uang frank, ya, maka mata uang tersebut harus diberi imbalan yang tinggi, yaitu dengan menaikkan suku bunga di Prancis, ya. Nah, untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model ini, ya, kita mengasumsikan tingkat perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah dengan premi resikonya, ya, dengan tanda theta kecil ini, ya. Jadi sekarang yang mengakibatkan perbedaan tingkat bunga domestik dengan tingkat bunga dunia itu adalah karena adanya risiko. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real, ya. Sehingga di sini kita anggap premi risiko sebagai variabel eksogen. Di sini kita lihat tingkat bunga kita tambahkan dengan premi risikonya pada kurva IS maupun pada kurva LM-nya. Jadi dari dua persamaan ini akan menentukan tingkat pendapatan kurs yang akan menyeimbangkan di pasar barang dan di pasar uang. Ya, jadi misalnya kemelut politik di suatu negara akan menyebabkan premi risiko suatu negara itu akan meningkat. Dampaknya adalah tingkat bunga domestik akan naik, ya. Tingkat bunga domestik yang tinggi itu memiliki dampak, yaitu kurva IS-nya itu akan bergeser ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi investasi. Kemudian kurva LM itu akan bergeser ke kanan karena dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, ya, ini akan mengurangi permintaan uang, ya, sehingga tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan naik untuk setiap jumlah uang beredar yang ada.
Dua pergeseran ini akan menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada pasar dunia. Ya, jadi contohnya tadi kita kembali, misalnya ketika ekspektasi kurs menentukan kurs, ya, contohnya orang percaya bahwa nilai mata uang franc Prancis itu akan menurun nilainya, tidak akan berharga di masa depan. Maka orang akan mengurangi memegang mata uang franc. Maka agar orang mau memegang mata uang franc, maka investor harus mengenakan premi risiko lebih besar pada aset dalam mata uang Prancis, ya, sehingga di sini premi risikonya harus naik di Prancis. Ya. Ekspektasi akan menurunnya nilai mata uang di masa depan itu akan menurunkan nilai mata uang pada saat ini. Ya, jadi ekspektasi mata uang akan turun nilainya di masa depan akan menyebabkan penurunan saat ini. Ya. Ini seperti contoh di Indonesia waktu kita mengalami krisis tahun 97-98 gitu ya. Mata uang kita itu karena risiko waktu itu ya, karena ada pergantian presiden ya. Kemudian terjadi gejolak politik di Indonesia sehingga mereka memperkirakan mata uang Indonesia itu akan turun ya. Karena risikonya semakin tinggi memegang mata uang rupiah. Maka pemerintah di Indonesia waktu itu agar orang itu tetap mau pegang rupiah karena saat itu orang ingin melepas rupiah, ingin menukar dengan mata uang asing, ingin menukar dengan dolar, akibatnya kurs mata uang kita terus terdepresiasi ya. Semula $1 itu Rp3.000 ya. Pernah $1 itu sampai dengan Rp17.000 saat itu. Ya. Karena orang tidak percaya memegang uang rupiah. Nah, agar masyarakat itu mau memegang uang rupiah, maka pemerintah bank sentral itu memberikan janji bunga yang tinggi, ya. Bunga tabungan itu sampai 50% sampai 60% bunga deposito, ya, agar orang mau memegang rupiah. Nah, ini kita lihat contohnya, ya, analisisnya. Kenaikan premi risiko suatu negara, ya, pada kurva IS, kenaikan tingkat bunga, ya, kenaikan tingkat bunga akan mengurangi investasi, sehingga kurva IS bergeser ke kiri. Kita lihat di sini, kurva IS bergeser ke kiri. Di sisi lain, ya, kenaikan tingkat bunga pada pasar uang akan mengurangi permintaan uang, ya, sehingga sekarang bisa mendorong kenaikan keseimbangan uang real. Sehingga sekarang kurva LM-nya bergeser ke kanan. Nah, kombinasi antara kurva LM yang baru dengan kurva IS yang baru itu kita lihat di sini, ya. Akibatnya adalah sekarang nilai tukar itu menjadi turun dan pendapatan naik. Ya. Jadi nilai tukar mengalami depresiasi, pendapatan naik. Ya, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, ini adalah dampak dari kenaikan risiko, ya. Jadi kenaikan risiko ini akan mengurangi permintaan mata uang. Maka untuk menjaga nilainya, pemerintah harus menaikkan tingkat suku bunganya. Ketika tabungan naik, maka hal ini akan menekan investasi. Ya, menaikkan tingkat bunga itu akan menurunkan investasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kenaikan
dengan adanya kenaikan risiko tadi, kita lihat di sini, akan mendorong kenaikan pendapatan. Ya, pertanyaannya adalah apakah dengan semakin tinggi risiko, pendapatan akan bisa terus-menerus naik? Itu kan pertanyaannya. Nah, ada 3 hal mengapa kemudian kenaikan dari pendapatan akibat kenaikan risiko itu tidak terjadi, ya. Karena kita tidak mungkin mengandalkan kenaikan risiko, gitu ya, untuk mendorong kenaikan pendapatan, ya. Pertama, karena akibat adanya kenaikan risiko mengakibatkan terjadi depresiasi mata uang domestik, ya. Nah, hal ini kemudian karena depresiasi mata uang itu bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik, ya. Karena orang tidak lagi percaya dengan nilai uangnya, maka mereka akan menarik uangnya, ya. Sehingga ini bisa mengakibatkan menurunnya jumlah uang beredar. Ya, jadi dengan adanya kenaikan risiko akan menaikkan pendapatan, tapi tidak sampai terjadi booming, ya, karena pergeseran kurva LM ke kanan itu akan mengakibatkan jumlah uang beredar banyak, namun timbulnya depresiasi. Depresiasi dapat meningkatkan harga impor. Karena transaksi ke negara berisiko, maka akan mendorong kenaikan premi risiko dan jaminan pembayaran sehingga harga menjadi naik. Nah, jadi mata uang domestik meningkatkan harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga, ya, karena harga sekarang dikenakan premi risiko sehingga harga menjadi lebih mahal. Ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan premi risiko direspon dengan kenaikan permintaan uang. Karena uang sering adalah aset teraman. Jadi kalau mata uang kita itu makin lama makin turun, maka orang kehilangan lagi kepercayaan sama bank. Uang lebih baik diambil dari bank, kemudian ditukarkan dengan mata uang asing. Ya. Nah, dari ketiga peristiwa ini akan mengakibatkan kurva LM itu mengalami pergeseran ke kiri, yang mengakibatkan mengurangi penurunan kurs dan juga akan cenderung menekan berkurangnya pendapatan. Nah, berdasarkan pertimbangan tadi, ya, ada 2 kebijakan kurs mengambang atau kurs tetap, ya. Maka kita sekarang mana yang lebih baik, ya, kurs mengambang atau kurs tetap, ya. Ekonom yang pro terhadap kebijakan kurs mengambang itu menyatakan bahwa dengan kurs mengambang maka kebijakan moneter bisa digunakan untuk maksud yang lain, ya, bisa digunakan untuk membuat menstabilkan kesempatan kerja, bisa untuk mengatur inflasi dan sebagainya. Kalau kebijakan moneter itu mengatur kurs tetap, ya, kita lihat di kontranya di sini, kita lihat kalau kurs tetap maka kebijakan moneter hanya bisa dilakukan satu-satunya hanya mengatur nilai tukar, tidak bisa digunakan untuk kebijakan lain. Tapi untuk kurs mengambang, maka kebijakan moneter itu bisa digunakan untuk mengatur hal yang lain, mengatur tingkat pengangguran, mengatur inflasi. Ya. Namun kurs mengambang ya mempunyai juga kelemahan gitu ya, karena sangat volatil ya, berubah naik turun kita lihat di sekarang ya. Ini akan mengganggu transaksi perdagangan ya. Transaksi perdagangan akan terganggu.
berapa kurs yang akan dipakai untuk membuat kontrak misalnya. Berapa nilai kurs yang digunakan untuk menyusun APBN misalnya. Karena nilainya berubah-ubah. Ya, jadi mengganggu kontrak, mengganggu pembuatan perencanaan. Ya. Dan inilah yang menjadi salah satu kelebihan dari kurs tetap. Ya. Kurs tetap itu memberikan kepastian. Ya. Nilai tukar yang tetap itu menjadi nilai yang bisa dipakai sebagai pedoman standar dalam melakukan kontrak, membuat perencanaan dan sebagainya. Ya. Kemudian kelemahannya kurs tetap tadi ya, jadi kebijakan moneter hanya digunakan untuk mengatur mata uang saja, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengatur kebijakan yang lain. Nah, kemudian saat ini kalau kita lihat dalam prakteknya itu lebih banyak negara itu menerapkan kurs mengambang daripada kurs tetap, ya, karena terkadang kalau kurs tetap ya itu bisa menimbulkan serangan spekulatif, ya. Sehingga di sini serangan spekulatif itu muncul misalnya kalau dua negara itu ingin menerapkan kurs tetap, ya, namun kondisinya berbeda. Sehingga orang itu cenderung akan memegang uang yang nilainya kuat, ya, dan akan mengakibatkan mendepresiasi mata uang yang lemah. Ya. Inilah yang mengakibatkan munculnya spekulasi, yang mengakibatkan negara yang sudah menerapkan kurs tetap sehingga kemudian membatalkannya lagi. Ya, jadi persepsi ini yang kemudian menjadi fakta dan dampaknya orang akan menukarkan uangnya dengan mata uang yang lebih kuat. Ya, jadi kalau dengan kurs tetap, kalau kondisi perekonomiannya itu melemah, gitu ya, maka mata uangnya terdepresiasi terus. Ya, maka orang-orang yang memegang mata uang yang nilainya seharusnya terdepresiasi itu akan menukarnya dengan mata uang negara lain, ya, sehingga kebijakan kurs tetap itu kemudian akan berakhir. Kemudian cara untuk mengatasi agar menghadapi serangan spekulatif seperti ini, maka harus menggunakan currency board, ya, di mana membuat aturan bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Jadi currency board itu membeli mata uang asing, ya, kemudian diinvestasikan dalam obligasi. Ya, misalnya membeli dolar dari pasar internasional dengan cara menerbitkan obligasi, ya, sehingga bank sentral di dalam negeri tersebut mempunyai cukup banyak mata uang asing sehingga bisa menahan serangan spekulatif dari orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan. Ya. Cara lain menghadapi serangan spekulatif itu adalah melakukan dolarisasi. Ya. Contoh seperti yang dilakukan di negara Panama. Negara Panama itu menggunakan transaksi menggunakan mata uang Amerika, menggunakan dolar Amerika untuk transaksi di negara Panama. Ya. Nah, namun kerugiannya di negara Panama itu dia tidak memperoleh pendapatan dari mencetak uang, ya. Karena uang itu dicetak di Amerika, maka yang mendapatkan pendapatan mencetak mata uang dolar itu seigniorage, ya. Seigniorage itu adalah Amerika. Ya, kalau Panama tidak mendapat karena dia hanya mengikuti saja, hanya menggunakan mata uangnya. Nah, di sini kita akan lihat
bagaimana penerapan kebijakan suatu negara ya dalam interaksinya melakukan perdagangan dengan luar negeri ya. Ini ada yang disebut dengan segitiga yang tidak mungkin ya. Artinya gini, kalau suatu negara itu menerapkan dua kebijakan, maka satu kebijakan tidak akan mungkin bisa dilakukan. Ya, contoh di sini Amerika. Amerika ingin menerapkan kebijakan moneternya independen, ya, bank sentralnya tidak diatur oleh pemerintah. Maka tidak mungkin bank Amerika itu menerapkan kurs tetap. Maka di sini dia adalah kursnya mengambang. Ya, kursnya mengambang sehingga Amerika bisa membuat kurs mengambang dan aliran modalnya bebas keluar masuk. Ya, aliran modal dana masuk ke luar negeri itu bisa dibuat kebijakannya. Sehingga kebijakan moneternya tidak harus mengatur jumlah uang beredar. Jadi Amerika memakai kurs pengambang dan menyeimbangkan pasar valuta asingnya, aliran modal bebasnya. Sedangkan pilihan kedua Hong Kong, ya, Hong Kong itu karena bank sentralnya itu tidak independen, maka bank sentralnya menerapkan kurs tetap. Ya. Nah, pemerintah Hong Kong mengatur hubungan dengan luar negerinya dengan menerapkan kebijakan aliran modal bebas. Ya, jadi Hong Kong mengatur jumlah uang beredar untuk menyesuaikan menjaga kursnya pada tingkat tertentu. Ya, sehingga kebijakan moneternya harus mengatur jumlah uang beredar. Nah, berikutnya Cina, ya. Cina ingin agar bank sentralnya itu independen, tetapi dia juga mengatur kurs tetap. Ya. Jadi Cina membatasi aliran modal internasional, ya, atau investasi dan pinjaman dari luar negeri agar kursnya tetap dan bank sentralnya juga bebas menggunakan kebijakan moneternya, ya. Tidak hanya untuk mempertahankan jumlah uang beredar, tapi juga bisa untuk kebijakan inflasi dan pengangguran. Nah, inilah yang kemudian kebijakan kurs tetap aliran modal bebas, ya. Artinya aliran modal atau dana bebas keluar masuk suatu negara atau melakukan ekspor impor yang mempengaruhi neraca perdagangan, di mana pengaturannya dapat digunakan untuk mempengaruhi kurs suatu negara. Ya, jadi misal kalau ada apresiasi, ya, di mana harga luar negeri lebih murah daripada dalam negeri, maka agar perekonomian tidak semakin memburuk, maka impor dibatasi. Ya, ini mengatur aliran modal bebasnya. Nah, ini yang jadi masalah antara Cina dengan Amerika, ya, karena Cina itu membatasi juga arus modal masuknya ke dalam negerinya, ya, dengan kurs di mana harga yuan, ya, Cina itu berusaha mematok agar nilai tukarnya itu selalu mengalami depresiasi lebih rendah dari Amerika, agar harga barang Cina itu lebih murah dari Amerika. Nah, ini yang mengakibatkan perang dagang antara Cina dan Amerika sejak dulu, ya. Jadi kalau kita lihat Cina itu mengalami surplus perdagangan, ya. Seharusnya nilai tukarnya itu mengalami apresiasi, ya. Namun di sini Cina mengatur aliran modalnya sehingga eh, eh, nilai tukar Cina itu selalu lebih rendah daripada nilai di Amerika. Ya, ini tujuannya agar produk Cina itu bisa laku di luar negeri, terutama di Amerika. Sehingga seharusnya, ya,
AS Amerika meminta Cina agar kurs nilai mata uangnya itu tidak dipatok ya, tidak ditetapkan ya, sehingga nilai yuan itu bisa lama-lama menguat ya, mengikuti keseimbangan di pasar, sehingga harga barangnya menjadi naik dan bersaing ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Cina. Nah, sekarang dengan menggunakan konsep ISLM kita, dengan konsep kurs perekonomian terbuka, nah kita sekarang akan kita turunkan persamaan ini menjadi, kita gambarkan dalam kurva agregat demand. Ya. Persamaan kita, ISLM kita di perekonomian terbuka ya, adalah output sama dengan konsumsi disposable, tingkat bunga, belanja, dan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kurs, kemudian kurva LM-nya ya. Maka kita lihat di sini, ketika tingkat harga turun gitu ya, kita lihat di bawah, ketika tingkat harga turun, maka kurva LM akan bergeser ke kanan ya. Anda ingat keseimbangan uang real M per P ya, kalau P-nya turun maka M per P-nya geser menggeser kurva LM ke kanan ya. Kita lihat dampaknya adalah sekarang tingkat pendapatan menjadi meningkat ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan ya, untuk menggambarkan kurva agregat demand ya, ketika harga turun maka dalam perekonomian terbuka itu akan bisa mendorong kenaikan pendapatan ya. Karena kalau harga turun kita bisa mendorong kenaikan ekspor. Ketika harga dalam negeri turun, maka kurs akan mengalami depresiasi ya, sehingga output bisa naik ya. Anda ingat rumus yang tadi ya, ingat rumus kurs ya, kurs nominal sama dengan kurs real dikalikan dengan harga di luar negeri dibagi dengan harga dalam negeri ya. Jadi kalau harga dalam negeri turun itu ya, jadi kebijakan yang meningkatkan pendapatan akan menggeser kurva permintaan ke kanan ya. Nah sekarang kalau kita gambarkan keseimbangan dalam jangka panjang ya, dalam perekonomian terbuka, ya kita lihat di sini titik K semula menunjukkan equilibrium, keseimbangan pertama. Ketika harga turun ya, ketika harga turun di sini, maka kurva short-run agregat supply-nya akan dalam jangka panjang ya, akan menurun. Ya. Pada saat harga tinggi ya, pada saat harga di P1, maka permintaan itu rendah. Permintaan yang rendah akan meningkatkan keseimbangan uang real, menggeser kurva LM itu ke kanan. Akibatnya sekarang kurs terdepresiasi ya, sehingga ekspornya naik. Dengan kenaikan ekspor ini akan mendorong kenaikan pendapatan ke titik C. Dalam jangka pendek digambarkan dalam kurva short-run agregat supply ini ya. Maka kurva short-run agregat supply akan bergeser ke bawah ya. Jadi pada perpotongan, sehingga dalam jangka panjang kita lihat
perpotongan antara kurva short run agregat supply dengan kurva jangka panjangnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana pengaruh dari suatu kebijakan mengakibatkan keseimbangan dari titik K itu akan bergeser menuju ke titik C. Oke. Nah, demikianlah bagaimana perekonomian terbuka kecil, ya, dengan menggunakan model ESLM tadi kita gunakan untuk menjelaskan pengaruh terhadap pendapatan yang dikaitkan juga dengan perbedaan penerapan sistem kurs. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, tanya Pak. Ya. Tadi saya yang segitiga itu Pak, yang segitiga tidak mungkin itu Pak. Ya. Itu kan Cina dia menggunakan kebijakan moneter independen sama kurs tetap. Ya. Tapi kan selama ini kan setahu saya kan Cina itu dua mata uang ya Pak. Dia CNY sama CNH ya Pak. Yang satu untuk dalam negeri, satu luar negeri. Nah Ya. itu karena itu jadi pertumbuhan ekonomi Cina melesat. Kalau itu diterapkan di Indonesia itu bagaimana ya Pak? Kan dengan model ini apakah Indonesia juga bisa seperti Cina itu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi ini memang kalau kita lihat memang kebijakan yang dibuat oleh Cina ini agak agak anomali ya di luar teori gitu ya kebijakannya. Dia membuat kebijakan itu lebih semata-mata untuk mencari keuntungan buat negaranya itu sendiri gitu ya. Memang mungkin bisa saja ya kalau kita lihat yang kalau kita lihat memang beberapa negara itu ada juga yang menerapkan berusaha menahan agar nilai mata uangnya itu tidak terlalu kuat, ya. Seperti Jepang juga demikian, ya, dia ingin menahan agar mata uangnya itu tidak terus-menerus menguat terhadap Amerika, ya. Inilah yang kemudian terkadang yang disebut dengan istilah dumping, yaitu membuat harga barang lebih murah di dalam negeri agar bisa tetap ekspor. Ini kan dilarang sebenarnya dalam kebijakan perdagangan, ya. Membuat produk dalam negerinya murah agar bisa laku ekspor, ya. Nah, ini ada dua sisi sebenarnya ya. Kalau kita tinggal di dalam suasana kebersamaan gitu ya, artinya adalah aturan-aturan perdagangan internasional itu seharusnya ditaati oleh setiap negara sehingga tidak menimbulkan konflik seperti ini, ya. Nah, kalau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Cina itu cenderung merugikan pihak lain, ya, tentu hal ini juga akan berpengaruh, ya. Sederhananya saja, Anda kalau berhubungan dagang dengan orang lain di mana lebih banyak keuntungan diambil oleh orang lain daripada kita, maka tentu kita juga akan lama-lama akan menghindar, gitu ya. Nah, beberapa negara kalau sepanjang kita itu mempunyai kekuatan ekonomi, artinya adalah kita bisa mandiri, tidak tidak tergantung dengan supplier dari pihak luar, maka kita bisa saja menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang tidak menerapkan kebijakan perdagangan yang baik, gitu ya. Namun kalau ketergantungan kita sangat tinggi, maka mau nggak mau, ya, maka mau tidak mau kita masih tergantung, gitu ya. Maka seperti contoh kasus kalau yang seperti di Amerika sekarang, gitu ya. Meskipun Amerika itu ingin merasakan kerugian perdagangan dengan Cina, namun di sisi lain karena sebagian industrinya juga itu berada diinvestasikan banyak di Cina dan produk-produk
yang diandalkan itu memang bersumber dari Cina, maka agak sulit sebenarnya ya. Di sisi lain, bank misalnya di Amerika itu sudah berusaha apa namanya, menekan ya agar mata uangnya itu tidak terlalu kuat misalnya. Kemudian juga menurunkan tingkat bunganya ya, agar nilai uangnya tidak terlalu kuat gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk agar perdagangan di Amerika itu tidak mengalami defisit dibanding dengan negara-negara lain ya. Jadi ini juga kalau mau kita terapkan di Indonesia ya bisa saja, tapi tadi ada konsekuensi tadi ya, kita karena cara-cara seperti ini sebenarnya tidak diperkenankan di dalam perdagangan internasional ya. Anda lihat misalnya kita sering melihat misalnya kalau kita menjual harga dengan barang yang lebih murah gitu ya, maka kita bisa terkena apa namanya, pembatasan gitu ya. Belum lagi pembatasan yang lain ya. Indonesia juga punya masalah misalnya perdagangan kelapa sawitnya kemarin sempat dilarang karena dianggap Indonesia itu merusak hutan gitu ya, karena banyak asap di mana-mana. Nah itu juga masalah-masalah yang dihadapi dalam perdagangan. Jadi tidak hanya semata-mata karena ini juga, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu di luar itu ya, itu hanya diskusi aja ya. Kita kembali ke teori ini aja. Oke, ada lagi? Jelas ya? Halo? Jelas ya? Kalau sudah, mungkin Anda coba nanti, ini ada sedikit latihan soal, bisa Anda kerjakan.